Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza Novita, NIM 2120087 dari kelas PAI 3C akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun kurikulum sebagai program pendidikan harus ada, yang pertama yaitu sejumlah mata pelajaran atau organisasi, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga program belajar untuk siswa, yang keempat hasil belajar yang diharapkan. Jadi kurikulum merupakan program dan pengalaman belajar. Kemudian keterkaitan dimensi kurikulum dengan berbagai pengertian kurikulum. Ada 4. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Dimensi ini mengandung makna bahwa pada saat sekarang kurikulum adalah sekumpulan ide yang dijadikan pedoman dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Kemudian pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi rencana, yakni sebagai tempat rencana dengan mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi aktivitas, yaitu sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru atau siswa maupun pihak-pihak yang terkait dalam suatu lembaga pendidikan. Yang keempat, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi hasil, yakni memandang kurikulum itu hasil yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian fungsi kurikulum, yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, merupakan kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Kemudian fungsi integrasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih utuh. Kemudian fungsi diferensiasi, yakni kurikulum harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Fungsi persiapan, yaitu kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan, kurikulum harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, yaitu fungsi diagnostik, kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Kemudian interpretasi peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Kemudian peranan kreatif. Pada hakikatnya, aspek-aspek kehidupan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, peranan kreatif di sini menekankan agar kurikulum mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai perkembangan zaman. Yang terakhir, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang bermanfaat bagi peserta didik. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.